Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, hadirin dan hadirat majelis salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempurnaannya, atas segala karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur yang panjang, terutama masih diberikan iman untuk menyongsong malam ke-17 dari bulan Ramadan. Salawat dan salam senantiasa pula kita persembahkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diturunkan kepada beliau Al-Quran untuk kita jadikan pedoman di dalam hidup kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam 17 Ramadan itu dikenal dengan malam nuzulul Quran. Secara harfiah kata nuzul itu ada banyak artinya. Nuzul, kalau Quran kita sudah tahu artinya, tapi kata nuzul itu ada banyak artinya. Salah satunya yang pertama, kata nuzul itu artinya turun. Turun atau menurunkan sesuatu dari tempat tinggi ke bawah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan air dari langit, dan dengan air itu ditumbuhkanlah bumi yang tadinya mati. Nah, ini ayat artinya hujan itu turun dari atas ke bawah, kata-kata anzala. Demikian juga kalau orang Arab mengatakan laqad nazala aliyun minat tabiqi asani, si Ali sudah turun dari lantai 2, itu dari atas ke bawah. Itu makna pertama. Itu makna pertama dari kata nuzul. Makna yang kedua dari kata nuzul itu adalah mendiami, tinggal, berdomisili, menetap, singgah. Itu makna kedua dari kata nuzul dalam bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Allah mengatakan wa qur rabbi anzilni, katakan ya Tuhan, berikan aku kesempatan untuk tinggal di satu tempat tinggal yang diberkahi, karena Engkaulah yang terbaik di dalam memberikan tempat tinggal. Kata-kata nazala di sini artinya tinggal. Nah, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi turunnya Al-Qur'an itu tidak sama dengan kedua makna di atas. Turunnya Al-Qur'an bukan berarti turun dari atas ke bawah. Turunnya Al-Qur'an bukan berarti Quran itu tinggal dan berdomisili. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun, benar-benar kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad ayat-ayat yang jelas, dan tidak ada orang yang mengingkari ayat-ayat ini kecuali orang yang fasik. Jadi Allah ketika mengatakan walaqad anzalna, kami turunkan, itu bukan berarti turun. Ya, bukan berarti turun dari atas ke bawah. Bukan maksudnya ayat itu ya turun dari atas ke bawah, kaum muslimin. Demikian juga ketika Allah mengatakan nazzala 'alaikal kitab bil haqq, telah diturunkan kepadamu Alkitab secara benar. Kata-kata nazzala di sini tidak berarti turun dari atas ke bawah. Allah juga mengatakan wa innahu latanzilu rabbil alamin, sesungguhnya Al-Quran itu adalah tanzil yang berasal dari Tuhan sekalian alam. Jadi kata turun
di ayat yang di atas tadi yang saya bacakan itu bermakna majazi, bermakna kiasan, bukan berarti turun dari atas ke bawah. Nah, turun makna majazi itu karena apa? Bukan turun dalam artian yang pertama tadi dari atas ke bawah atau berdomisili, tetapi dia bermakna majazi. Kenapa dipahami majazi itu turunnya ayat kepada Nabi Muhammad itu? Pertama, karena Allah itu bukanlah benda. Allah itu bukanlah makhluk yang diturunkan dari atas ke bawah. Dan Allah tidak boleh dibatasi, hadirin muliakan Allah, dengan tempat dan waktu, sebagaimana diyakini oleh kelompok Mujassimah. Ya, ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwa dialah Ar-Rahman yang duduk di arasy-Nya, itu sangat berbahaya pemahaman seperti itu. Jadi dia makna kiasan. Nah, itu yang pertama. Jadi ayat itu, ayat tentang turunnya Al-Quran itu harus dipahami secara majazi. Itu yang pertama alasannya, bahwa Allah itu tidaklah bertempat. Yang kedua, maksudnya adalah penurunan Al-Quran itu adalah yang membawanya adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril yang menghampiri Rasulullah. Itu makna turunnya Al-Quran. Makna yang kedua. Makna yang ketiga, turunnya itu adalah pemberitahuan langsung. Ya, informasi langsung, menyampaikan info wahyu kepada Rasulullah. Nah, makna yang ketiga ini yang paling tepat, bahwa turunnya wahyu atau turunnya Al-Quran itu adalah sampainya informasi wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampainya informasi wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama persis dalam bahasa Indonesia yang menggunakan kata majazi, sama persis dalam bahasa Indonesia yang menggunakan kata kiasan. Misalnya, kalau saya mengatakan SK Presiden RI tentang harga sembako sudah turun kepada Menteri Ekonomi. Jadi turun di sini bukan berarti dari atas ke bawah. Ya, turun di situ berarti telah disampaikan kepada Menteri Ekonomi, sampai informasinya kepada dia. Demikian juga kalau saya mengatakan jabatannya telah diturunkan satu tingkat ke bawah. Ya, bukan berarti turun dari atas ke bawah seperti benda. Ya, bisa saja diberhentikan dan seterusnya. Kemudian contoh yang lain, ada orang mengatakan bahwa bakat seorang anak itu diturunkan dari nenek moyangnya. Nah, itu artinya apa? Itu artinya diwariskan, ya, dilanjutkan oleh generasi sesudahnya. Itu kata-kata turun, hadirin muliakan Allah. Sama kalau kita mengatakan juga bahwa gubernur turun ke masyarakat memastikan ketersediaan sandang pangan. Kata-kata turun ke masyarakat itu arti mendatangi, mengunjungi, menziarahi masyarakat. Bukan berarti turun dari atas ke bawah. Seperti itulah yang harus caranya kita memahami bahasa Al-Quran. Ya, ketika Allah mengatakan nuzul Quran, atau kita mengatakan nuzul Quran, jangan dipahami bahwa Al-Quran itu turun dari atas ke bawah. Tapi mesti kita pahami bahwa informasi wahyu itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nuzul Quran itu sampainya informasi Al-Quran kepada Rasulullah, wahyu kepada Rasulullah. Nah, sampainya wahyu kepada Rasulullah itu melalui 3 cara. Ya, sampainya wahyu nuzulul Quran kepada Rasulullah, sampainya informasi wahyu kepada Rasulullah itu melalui 3 cara. Cara yang pertama itu adalah melalui malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu kepada Rasulullah ada 2 caranya. Yang pertama, menjelma sebagai manusia. Ya, menjelma sebagai manusia. Dan malaikat Jibril ketika menjelma sebagai manusia, mayoritasnya dia menjelmakan dirinya seperti Dahiyatul Kalbi, sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi yang sangat gagah, sangat ganteng, itu dijelmakan dirinya malaikat Jibril dengan Dahiyatul Kalbi itu. Yang kedua caranya malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW itu menginformasikan wahyu dalam bentuk aslinya. Sebagaimana ayat pertama diterima Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, malaikat Jibril itu datang dengan bentuk wahyunya. Ya, sehingga seluruh langit penuh ya dengan badannya malaikat Jibril. Itulah yang membuat Nabi kedinginan, ketakutan, karena baru pertama kali melihat makhluk seluas itu, sebesar itu, menggigil Nabi SAW. Nah, itu 2 cara yang dipakai oleh Jibril untuk menyampaikan wahyu, menuzulkan Quran kepada Rasulullah SAW. Cara yang kedua, ya, setelah tadi melalui malaikat Jibril, yang kedua itu langsung dicampakkan ke dalam hati Rasulullah, sehingga Rasulullah merasakan ada wahyu dari Allah.
langsung ke hatinya Rasulullah SAW. Itu cara yang kedua, Nabi menerima wahyu atau menerima informasi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang ketiga, wahyu itu sampai kepada Rasulullah SAW adalah dalam bentuk gemerincing lonceng yang sangat memekakkan telinga Rasulullah SAW. Ini cara yang ketiga, ini cara yang paling berat yang diterima Rasulullah SAW, sehingga Nabi itu ya berkeringat dingin seperti orang mau pingsan. Ya. Bahkan ketika Nabi SAW berada di atas ontanya, kemudian turun wahyu, ontanya tidak mampu berjalan, langsung duduk karena beratnya ini. Ya, karena beratnya wahyu itu. Demikian juga Nabi sering sandar-sandaran dengan sahabat, ya, dengan punggung sahabat. Ketika turun wahyu, maka sahabat mengetahui bahwa Nabi ini lagi menerima wahyu karena ada tekanan berat dari tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peristiwa nuzul Quran, ya, sampainya wahyu kepada Rasulullah itu nanti itu dilakukan dengan dua fase. Ya, nuzul Quran itu dengan dua fase. Jadi pertama, sampainya Al-Quran turun dari Lauhil Mahfuz, ya, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi dari Lauhil Mahfuz yang masternya itu diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia. Itu turun pertamanya atau nuzul pertamanya itu. Nah, ini terjadi pada Lailatul Qadar itu, ya, pada Lailatul Qadar itu. Jadi 30 juz secara gelondongan diturunkan, ya, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini Al-Quran. Itu fase pertama. Kemudian fase yang kedua itu turunnya Al-Quran itu berangsur-angsur pada tanggal 17 Ramadan, ya, di malam seperti kita sekarang ini. Berangsur-angsur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu diturunkan berangsur-angsur, ya, selama 22 tahun atau 23 tahun kalau kita genapkan. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Nah, hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur? Kenapa tidak diturunkan secara gelondongan seperti Injil, seperti Taurat, Zabur, dan seterusnya? Kenapa tidak diturunkan sekaligus? Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memiliki hikmah ketika menurunkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Yang pertama, hadirin muliakan Allah turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur itu supaya mudah dimengerti, ya, supaya mudah dimengerti dan dilaksanakan oleh orang-orang Arab pada saat itu, ya, supaya mudah dimengerti, mudah dilaksanakan. Orang nanti akan susah, ya, enggan melaksanakan ajaran Islam itu kalau satu kaligus disuruh untuk melakukan ajaran Islam. Jadi pelan-pelan dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya betul-betul, ya, dilaksanakan itu ajaran Al-Quran. Itu yang pertama hikmahnya. Hikmah yang kedua itu adalah turunnya ayat-ayat Al-Quran itu secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Jadi setiap peristiwa yang terjadi turun lagi Al-Quran. Setiap kejadian lagi turun lagi Al-Quran untuk menjelaskan, ya, hikmah dari kejadian itu. Ini hikmah yang kedua. Adapun hikmah yang ketiga, kenapa Al-Quran itu, ya, turun berangsur-angsur supaya mudah dihafal. Karena orang-orang Arab pada masa itu termasuk Rasulullah tidak bisa membaca. Yang diandalkan adalah hafalannya. Maka tidak bisa diturunkan gelondongan 30 juz sekalian, maka diturunkan berangsur-angsur supaya mudah dihafal oleh Rasulullah, mudah dihafal oleh orang-orang Arab pada masa itu yang buta huruf, yang tidak mengetahui tulis baca. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap agama mempunyai kitab sucinya masing-masing. Setiap agama punya kitab suci masing-masing. Orang Yahudi punya kitab suci namanya Taurat. Kemudian orang Nasrani punya Injil. Lalu orang Hindu punya Weda. Orang Buddha punya Tripitaka. Demikian juga hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini agama Zoroaster itu Majusi punya Zen Avesta namanya kitab sucinya. Nah, umat Islam oleh Allah kitab suci kita dinamakan Al-Qur'anu Al-Karimu. Menurut Imam Syafi'i, nama Al-Quran Al-Karim itu bukan diambil dari qara'a yaqra'u sebagaimana yang dipahami oleh ulama lain, bahwa Al-Quranul Karim itu memang nama khusus yang diberikan Allah kepada Al-Quran sebagaimana Injil, sebagaimana Taurat, bukan pecahan atau derivasi dari kata-kata yang lain. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci. Kenapa kita yakin Al-Quran itu kitab suci? Pertama, jadi setidaknya ada beberapa alasan kenapa kita meyakini Al-Quran itu sebagai kitab suci. Ya, pertama, kita meyakini Al-Quran itu sebagai kitab suci karena tidak ada seorang pun yang mampu
hadirin muliakan Allah, yang mampu membuat semisal Al-Quran sampai hari ini. Sejak turunnya Al-Quran 1400 tahun yang lalu sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti, tidak ada yang mampu membuat Al-Quran itu. Tidak ada yang mampu membuat satu kitab pun, atau satu surah, atau satu ayat pun. Tidak ada yang mampu membuat itu Al-Quran. Ini kehebatannya, makanya kita meyakini Al-Quran itu sebagai kitab suci. Jadi dikatakan suci bila bebas dan steril dari segala otak-atik manusia. Nah, jadi Al-Quran ini dikatakan suci karena tidak ada intervensi Muhammad di dalam Quran itu. Tidak ada intervensi ya sahabat-sahabat Nabi, tidak ada intervensi malaikat Jibril. Jadi memang murni dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala dan suci. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan nanti ya di waktu subuh. Setelah salat subuh kita akan lanjutkan pembicaraan kita tentang kenapa kita yakin bahwa Al-Quran itu suci. Ya, alasan pertamanya adalah tidak ada yang bisa ya membuat seperti Al-Quran ini sejak dulu sampai hari kiamat nanti. Sekiranya demikian, hadirin muliakan Allah, kita tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.